ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrum, kemudian wa mata'un, kemudian ilahin. Uh, itu poin kedua yang saya ingin sampaikan, bahwa yang dalam hal ini eh, relevansinya dengan judul temanya, yaitu melihat dunia dengan kacamata akhirat. Dengan hanya berapa kalimat ini, yaitu itu berapa kalimat? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 9 tanpa menghitung huruf jarnya, itu bisa merubah cara pandang kita kepada dunia, atau bisa merubah di mana seseorang yang sedang kecantol dan kesemsem dengan dunia ini akhirnya menjadi kenal. Makanya itu yang pertama-tama kita ingin bahas dan urai di sini adalah makna setiap perkalimat atau setiap jumlah, yaitu ba'dukum li ba'din. Yang pertama adalah al-hubud. Apa itu al-hubud? Kemudian apa makna ba'dukum li ba'din adu? Kenapa Tuhan tidak memakai kalimat inzilu? Kenapa memakai itu? Kemudian ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun, itu satu rangkaian. Wa mata'un, rangkaian sendiri yang sendiri. Ilahin juga satu rangkaian yang sendiri. Saya ingin bertanya dulu, umpamanya kita memiliki sesuatu yang membuat kita tenang terhadap kepemilikan kita terhadap sesuatu itu adalah, salah satu unsurnya adalah masalah waktu. Apakah waktu kepemilikan itu dibatasi atau tak terbatas? Saya kasih contoh umpamanya kepemilikan aset, ya. Ada namanya izin guna usaha. Ini hanya berlaku biasanya 20 tahun, ya, dan diperbaharui. Ada juga hak guna bangunan dalam hal kepemilikan ini. Hak guna bangunan ini mesti diperpanjang setiap 30 tahun, ya. Yang tertinggi di dalam legasi kepemilikan itu adalah apa? SHM, ya. SHM kalau dalam tanah, karena dia tidak ada batasan lagi, ya. Nah, tentu kalau Anda mempunyai barang, mempunyai batasan waktu, apakah itu membuat Anda tenang? Ya tidak, kan? Nah, itu pertama. Itu pertama. Yang kedua, inilah yang ditunjuk di dalam firman Tuhan, yaitu ilahinin. Ya, toh? Saya dulu terjemahkan ayatnya ini. Turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, jadi sudah jatuh satu rukun rasa tenang karena tidak ada karena adanya batasan, yaitu ada waktu pembatasan. Coba umpamanya kita lihat apa itu waktu dalam pemakaian Al-Quran, ya. Jadi dengan memahami setiap uraian kata per kata ini, itu menunjukkan bagaimana bisa merubah cara pandang kita kepada dunia, ya. Artinya apa yang di dunia ini, apapun itu kepemilikan, apa yang itu ada semua batasannya, dan karena adanya batasannya itu menjadikan kita tidak nikmat, kan, gitu. Makanya semua orang itu berlomba-lomba bagaimana dia kepemilikan ini itu terus menerus, kalau perlu tidak pernah habis-habis.
Dan itu pun semakin dia memburu unlimited itu, semakin dia gundah dan cemas. Apa eh, apa namanya? Ini saya anu aja dulu ya. Kemudian itu yang pertama adalah dari segi batasan. Kalau dibatasi waktu itu tidak enak gitu. Ya, apa namanya? Kepemilikan yang dibatasi waktu tidak nikmat. Ya toh? Yang kedua, ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu dengan yang lainnya akan menjadi musuh. Kalau satu barang yang kita miliki, banyak pihak yang menginginkannya, bahkan memusuhi kita, itu juga merasakan apa? Berisiko, ya. Karena bisa saja kita dibunuh kan, atau dirampok, kita dibegal, nah, gitu. Jadi hilang lagi kepemilikan itu, nilai jaminan keamanannya. Karena kita selalu itu dari firman Allah, ba'dukum li ba'din adu. Kemudian walakum fil ardi mustaqarrun, kalian di bumi ini punya tempat tinggal. Tadi kalau kita memiliki sesuatu itu, kalau waktunya, umpamanya taruhlah kita peminjam HP ya. Waduh, kita suka sekali tuh HP. Waduh, tapi sayang cuma 3 hari saja. Kita pasti menginginkan supaya tidak ada batasnya, toh. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, ketika kita merasa terancam memiliki sesuatu itu karena banyak begal, kita juga selalu gelisah kan, gitu. Karena itu banyak orang yang diasuransikan barangnya, bahkan dirinya, karena rasa gelisah itu. Nah, eh, dan diasuransikan pun juga ada kecemasan, wah bagaimana kalau perusahaan asuransinya bangkrut, ya akhirnya kita juga bangkrut semua, tidak ada ketenangan. Nah, karena kita selalu dihantui oleh risiko, oleh begal, oleh penipuan. Nah, kemudian yang ke walaupun fil ardi mustaqarrun, oh, kalimat istaqarra di sini adalah satu kedamaian, ketenangan yang didapatkan setelah, ya, setelah kita melakukan usaha yang besar. Disebut dengan mustaqar. Karena makna sin di situ asalnya kan katanya dari al-qarar, gitu. Makanya apa? Tidak mungkin ada kedamaian permanen di dunia ini, ya toh. Yang ada permanen itu, makanya dalam Al-Qur'an itu ada koror, apa itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi eh, koror. Koror makin bukan ya. Al-Qur'an itu adalah dia tidak memakai mustakir, karena eh, jadi tadi saya mau sampaikan begini. Ketika kita memiliki sesuatu, kita akan menjadi tenang kalau kita sudah tidak ada batasan waktu. Ya, sementara apapun yang kita miliki di dunia ini kan pasti ada batasnya kan. Nah, yang kedua, ketika kita terhindar dari semua ancaman dan risiko yang dimaksud ba'dukum li ba'din adu, karena permusuhan dan pembencian antara kita itu, apalagi iblis, adalah suatu permusuhan yang permanen, ya, yang permanen. Nah, tidak ada orang yang tidak ada musuhnya. Semakin baik seseorang, semakin banyak musuhnya. Nah, apalagi orang jahat, ya, banyak musuhnya. Jadi ketika kita ada musuh, kita juga tidak merasa tenang kan. Ya. Yang ketiga, satu barang yang dimiliki itu, untuk terpenuhinya kedamaian terhadap kepemilikan itu, mesti ada namanya istiqrar, stabilitas. Ya. Nah,
Taruhlah umpamanya Anda punya rupiah, gitu. Tetapi Anda dibayang-bayangi terhadap goyangnya nilai, ya, inflasi, ya. Ini umpamanya saya punya 5 miliar, tapi tiba-tiba nanti di kemudian hari nilainya itu menjadi berkurang. Jadi tidak stabil nilainya. Bisa saja tidak bermanfaat. Gitu. Bisa saja tidak bermanfaat. Seperti umpamanya di Saudi sekarang banyak orang umrah mau pulang nggak bisa kan. Dia mau beli tiket 100 juta pun nggak ada yang ya itu apa? Tidak stabil nilainya. Ah, kemudian yang keempat adalah al-mata. Ini semua apa yang saya sebutkan ini adalah semuanya adalah sifat-sifat dunia sehingga tidak mungkin kita merasa tenang di dunia. Dari tiga tadi ini, tidak ada keamanan, ya. Semua yang kita miliki ada batasan waktunya. Yang kedua, risikonya untuk apa namanya dirampok, dibegal, dicuri besar. Ya, wabak dukun libadin adu. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada stabilitas. Karena al mustaqirru walakum fil ardi mustaqarrun, di situ adalah asinnya di situ adalah bermakna aserura atau at-tahwil atau as-sa'yu. Ada usaha keras untuk mencapai itu. Ya. Dan itu pun makanya itu sirrul balagia. Al-Quran mengatakan dia tidak mengatakan wafil ardi mustaqirrul lakum, ya, tetapi dia hanya mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun. Kenapa? Karena manusia itu sangat berlebih-lebihan merasa memiliki, gitu. Walaupun yang dimiliki itu dia tidak nikmati. Nah, jadi seakan-akan itu akhir itu didapatkan kedamaian terhadap yang bahkan dia 24 jam waktunya mencari terus, dan apa yang didapatkannya itu 24 jam itu masih tetap saja kurang. Dia tidak stabil. Nah, gitu. Itu yang ketiga. Jadi untuk ketenangan yang kita miliki, termasuk yang kita miliki diri kita tidak akan tenang kecuali terpenuhi empat itu tadi. Yang pertama adalah unlimited. Itu coba bayangkan kalau punya tanpa batas, ya. Waktu umur kita tanpa batas, enak sudah. Kalau kita kan ada kesedihan, dibayang-bayang, oh tiba-tiba saya mati, saya belum menikah, itu ada kesedihan di situ. Ah, yang kedua tadi adalah ada jaminan keamanan dari resiko, yaitu yang tersirat dalam firman Allah, ba'dukum li ba'din adu. Ya. Kemudian walakum fil ardi mustaqar, mesti ada stabilitas nilai. Sedangkan nilai di dunia ini selalu goyang, bisa jatuh, bisa turun, ya. Itu dunia. Tiga. Yang keempat adalah mataun. Mataun, apa yang nampak di situ? Ayat Al-Quran, ya. Mataun, coba lihat, saya ini tidak ada ulama tafsir yang saya dapat yang menafsirkan bahwa mata itu adalah berasal dari kata jifah. Apa itu jifah? Bangkai, ya, mata. Coba kita lihat makna makna al-mata. Ini Al-Harrali mengatakan, ya adalah al-mata wa al-intifa'u bil waqtan munqati'an, adalah sesuatu yang bermanfaat untuk waktu tertentu, waktu terbatas. Itu adalah penafsiran umum. Tetapi di sini saya al-mata di sini dia mengatakan ini, saya blok, ya. Sudah kelihatan.
Inna lafzal mata, Iya, iya. inna lafzal mata, udlika ala lisanil Arab. Nah, disebut secara dalam bahasa Arab, dimaknai dalam bahasa Arab al-jifah. Tahu jifah? Bangkai. Ya, coba bayangkan itu. Hiya allati hiya matar muttar. Adalah makanannya orang yang terpaksa. Hah? Coba. Eh, ini makna ini sejalan dengan nanti dengan makna al-hubud. Jadi, seakan-akan kita ini manusia, sama dengan umpamanya Anda berada di tengah gunung ya. Tidak ada makanan dan tidak ada minuman, yang ada cuma ular. Oh, ya terpaksa Anda makan, ya kan? Atau tidak ada makanan kecuali bangkai, ya terpaksa kita makan walaupun tidak suka. Karena bangkai itu adalah makanannya orang yang terpaksa. Hah? Jadi dunia ini adalah makanannya. Jadi alangkah, jadi bagaimana dia ayat yang simpel ini bisa merubah cara pandang kita tentang dunia agar kita tidak terperdaya. Jangan sampai kita seperti memungut saja bangkai-bangkai. Gitu. Coba bayangkan, Anda di tempat situasi terpaksa. Masa mau situasi terpaksa mengumpulkan bangkai-bangkai untuk dibawa ke tempat yang tidak terpaksa lagi? Kan tidak ada nilainya lagi kita makan bangkai kalau ada nasi, kan? Gitu. Ah, coba itu. Jadi animal adalah jif allati ya mata'ul muttar. Adalah bekalnya orang yang terpaksa. Kita ini al-muttar, terpaksa. Jadi lihatlah diri kita ini, kita mengambil dunia ini seperti orang yang terpaksa. Karena kita sedang mampir di hutan yang untuk menyambung hidup, untuk melanjutkan perjalanan kita sampai tujuan kita. Wa arzakus sibail hayawani wa kilabiha. Bangkai itu adalah makanannya binatang-binatang buas. Coba lihat orang dalam hal memperebutkan harta, ya. Lebih ganas dan lebih sadis daripada lebih dia saling membunuh. Apa yang terjadi di Iran sekarang, ya perang itu coba bayangkan. Itu adalah sebenarnya itu perang perang ekonomi, perang energi ya. Coba saling membunuh itu lebih ganas daripada anjing ya. Jadi, membunuh orang. Amerika itu selama perang dunia pertama kedua sudah membunuh itu orang Amerika sendiri, saya baca dengan sudah membunuh lebih 80 juta orang ya. Coba lihat itu. Maka kalikat dunia, maka demikian juga lah ini dunia. Yajibatun. Dia juga bangkai. Mata biha ahlul ittirari bil hubuti minal jannah. Makanan bekal terpaksa, bekalnya orang-orang yang terpaksa karena turun dari tempat yang normal. Ya, itulah tadi itu. Ya. Coba kita lihat waja'alaha hazzaman la khalaqa lahu fil akhirah. Itu dijadikan sebagai bagiannya yang tidak ada nanti yang didapat di akhirat. Nah, coba lihat al-qubur habatoh. Jadi sudah ini kan oh, apa namanya? Stabilitas. Itu yang keempat adalah al-mata, adalah kualitas. Kualitas. Itulah yang membuat kita tenang. Kita memulai kembali ke makna al-hubud. Ada dalam Al-Quran itu 3 kalimat yang menggambarkan turunnya dari sesuatu tempat yang tinggi ke bawah, ya.
Yang pertama adalah al-hubud, yaitu al-hubud. Yang kedua an-nuzul. Ah. Kemudian yang ketiga adalah as-sukut. Ah. Ya, al-hubud yakni intiqalun minal murtafi ilal musfid. Turun dari bawah dari atas ke bawah juga, tetapi mal iqamah. Tetapi caranya berbeda. Kalau al-hubud ada kesan ijbar al-qahm, paksa dan terpaksa. Gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu ada pesawat turun darurat disebut dengan habatat ta'irah. Dia tidak mengatakan nazalat, ya toh. Tidak dikatakan juga nazal mataru, karena mataru itu turun tidak terpaksa, ya. Tidak juga dikatakan habatal Quran, ya, karena al-hubud itu turun ada makna ijbari, gitu. Makna ijbari, nuzulhu ijbari. Kalau itu dipakai ini dipakai untuk manusia, maka dia bermakna al-ibad, terusir, dijauhkan. Tadi coba lihat ini banyak di bawah ini, semua banyak bermakna negatif, ya. Seperti al-hubud, inhidaru ala sabilil kahri kahubutil hajari, semua terpaksa. Semua rata-rata bermakna negatif semua. Masih nampak. Ada yang Anunya halangi. Ada anu ya, bukan ada premium. sensornya. Hubud, coba lihat hubud. Makna hubud itu ada nama azil, azul, ya tahu. Asilla, ya. Ada makna asilla. Jadi al-hubud itu adalah bermakna negatif, ya. Kita kembali. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa dunia itu dia bukan aib, ya. Kemudian terjadinya hubud ini disebabkan oleh apa? Pelanggaran, kan? Ya. Jadi kita itu turun dalam keadaan mutar, ittirar. Makanya manusia itu banyak kecemasannya. Karena kita dari hubud. Bukan nazalah. Allah tidak mengatakan anzilu. Kalau anzala kan juga menurut at-tasyrif, seperti anzal Al-Quran ada tasyrifan, wa ta'ziman. Ya, tak? Jadi ini kan kita dari atas, makhluk tinggi. Lalu kita turun ke bawah. Apa yang jadi yang dimaksud di sini adalah hubutul maqami, bukan hubutul makani. Turun. Begitu juga orang yang sedang terpelosok atau orang bangkrut, ya. Seperti orang yakni hubutus si'ar, atau orang yang bangkrut disebut dengan bahwanya ketika ekonomi itu menurun disebut dengan hubutu iktisad. Dia tidak dikatakan nuzul iktisad. Itu. Nah, jadi kita itu manusia itu status kita di dunia ini hubut, habit. Karena Tuhan mengatakan ihbitu. Nah, kalau saya mengatakan Anda kulu, maka ketika kamu melakukan perintah saya disebut dengan akilu, atau ya toh? Untuk belajarlah. Ketika Anda melaksanakan perintah saya disebut dengan dari sunnah. Ketika Allah mengatakan ihbitu, maka ketika saya melaksanakan ihbitu itu apa namanya? Habituna. Maka kita ini tidak stabil, ya.
Kita ini tidak stabil. Kita tidak stabil. Makanya ada salah satu ketidakstabilan kita itu, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu memohon kestabilan. Kestabilan itu, ya muqallibal qulub. Itu kan dalam hadis, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hatiku, atau membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi fi dinik. Kokohkan hatiku dalam agamamu. Jadi kita itu tidak stabil. Jadi kalau ada orang hadir hari ini, pengajian tidak hadir ya, karena memang dia habitun. Pada waktu yang sama, kalau habitun ini dipakai untuk melihat dunia, maka terjadilah apa namanya ba'dukum libadin adu, saling memusuhi satu sama lain. Walaupun fil adi mustaqarrum, tidak kestabilan, wa mata'un, kita akan melakukan semua itu. Tidak ada ketenangan, tidak ada apa. Karena melihat dengan kacamata hubud, kacamata rendah, padahal kita ini makhluk alam dari atas ya. Dari atas lalu turun ke bawah. Jadi seharusnya kita melihat alam semesta ini, melihatnya dengan karakter asli kita sebagai makhluk alam tinggi. Ya. Jangan melihat bahwa yang dikatakan itu al-jifa. Tidak. Karena harta benda, sebagaimana dikatakan sebuah hadis, jangan juga, janganlah saya mencari harta, itu jifa, itu tidak begitu pengertiannya. Ya. Yang membuat itu bernilai sesuatu adalah cara pandang kita. Apakah kita memakai cara pandang habit, hubud, atau ali? Makhluk. Kalau hubud, udah, kita tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Ya toh? Karena tidak pernah ada habis-habisnya. Ya. Itu al-hubud itu adalah kemerosotan. Ya. Cara kita, kebahagiaan kita itu adalah ditentukan oleh kacamata memandang kita. Kalau Anda memakai kacamata hitam, objek yang ada depan mata kita hitam semua. Kalau kita memakai kacamata makhluk tinggi, maka tidak ada permusuhan, justru apa? Kebalikannya. Kebalikannya semua. Pak Dukun Libadin adu. Ya. Orang yang seperti umpamanya syukurnya tinggi, kacamata syukurnya tinggi, sekecil apapun dia nikmati semua. Dia nikmati semua. Ya. Walaupun setetes air, dia nikmati itu. Dia anggap besar. Jadi suatu nikmat besar dia pandang besar. Tetapi orang yang memakai kacamata hubud, sebanyak apapun dia melihat kecil. Karena makna hubud itu ada juga istighfar. Meremehkan. Wah, Anda melihat orang punya mobil mewah, padahal Anda punya motor, aduh tidak ada nilainya bil motor, udah. Padahal itu cara pandang kita ya. Itu adalah al-hubud. Coba ba'dukum li ba'din adu. Kenapa tidak dikatakan ba'dukum li ba'din adu? Ini apa namanya? Ayat ini menunjuk secara jelas terhadap insting permusuhan manusia dengan setan, dan antara juga apa? Kalau ada mengatakan kulnah bitu, tapi ada juga ayat mengatakan ihbita, gitu.
Nah, kalau ihbita itu adalah menunjukkan terhadap pergolakan dua pihak. Pihak kebenaran atau pihak kebatilan. Ya. Terlepas itu siapa pemerangnya. Ya. Bukan selamanya diterjemahkan pihak setan dan manusia, bukan. Karena ada juga manusia sudah jadi setan. Ya kan? Itu di dalam surah Al-Baqarah ya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ya. Orang-orang munafik itu kalau dia kembali kepada elit-elitnya, tokoh-tokohnya, maksudnya ila syayatinihim. Ya. Qalu inna ma'akum. Ah, kenapa tetap sama kau? Setia sama tidak ada. Kami sama orang bumi itu inna ma nahnu mustahzi'un. Mengejek-ngejek saja. Ya. Jadi kalau dunia ini dipandang dengan kacamata ubud, maka kita tidak ada ketenangan. Tetapi kalau dipandang dengan pandangan, jadi seakan-akan Tuhan mengatakan, ihbitu, bukan saja turun, tetapi ihbitu, turunkanlah semua sifat-sifat yang menghalangimu untuk menanjak naik ke atas. Karena itu jadi beban, ya. Sifat ego, sifat kasar, dendam, permusuhan, ya, rakus kepada dunia. Nah, kemudian apa terjadi? Maka tidak ada ketenangan. Itulah yang masuk Al-Quran. Ba'dukum li ba'din adu, permusuhan saja terus. Ya, tidak ada yang kita cintai karena makna cara memandang kita hubur. Ada makna istighfar, ada makna atul, merendahkan dan meremehkan orang lain atau apa saja. Orang yang dekat sama Allah, dia tidak meremehkan apapun sampai butiran Recording in progress. dihargai karena dia melihatnya dengan kacamata Tuhan, kacamata akhirat. Ya. Orang yang memakai kacamata al-ulu bukan hubud, dia melihat, dia tidak dahulukan walakum fil ardi mustaqar, dia tidak dahulukan, dia tidak dominan rasa memilikinya. Ya. Manusia yang menjadikan kita banyak masalah karena kita itu berlebih-lebihan mengklaim terhadap milik kita yang sebenarnya adalah hal-hal yang punya batasannya. Mau punya ini, mau punya itu. Kalau ada punyanya orang mau juga dipunyai. Ya, jadi kan itu hakikat salat ya. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita itu melepaskan bahwa kita tidak punya apa-apa. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya setiap kita sholat dengan menghayati bahwa tidak ada apapun yang kita miliki, selembar rambut pun dalam tubuh kita bukan milik kita. Itu adalah hanya hak pakai, hak guna sampai batas yang telah ditentukan. Tapi kalau kita melampaui itu, tidak ada ketenangan. Ya, coba kalau kita teriak Allahu Akbar, kita tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong, tidak merendahkan orang lain. Karena apa yang mau kita banggakan? Semua kan milik Allah. Jadi itulah tidak dikatakan walakum fil ardi. Manusia itu kepemilikannya lebih dominan. Belum dia miliki sudah klaim gitu. Baru dia mau beli, dia sudah saya mau beli anu. Padahal tidak boleh juga begitu. Dalam agama itu rencana-rencana itu diumbar ya. Karena nanti kalau tidak terwujud tersisa sendiri kan. Saya mau beli mobil ya. Sudah dibilang sama orang tidak jadi beli kan, jadi nggak enak sendiri kan. Jadi itu dominan. Wa mataun. Ya. Kalimat-kalimat mata dalam Al-Quran banyak pemakaiannya.
tapi dia bisa menjadi bernilai seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal mal fi yadi rajulin salihin." Ya. Harta yang paling baik adalah harta yang dikelola, dikendalikan oleh orang yang baik dengan tangan yang baik. Karena kalau tangan yang baik, maka harta itu akan dikelola dan didistribusikan untuk kebaikan juga. Ya. Jadi ini sama sekali ayat ini bukan untuk menjauhi dunia, bukan, bukan, ya, bukan untuk menjauhi dunia, tetapi mengetahui karakter dunia agar kita terperdaya. Dunia itu adalah apa yang kita miliki, banyak memusuhi, tidak stabil, kemudian kualitasnya ya seperti tadi itu seperti bangkai saja. Ya, kenapa seperti bangkai? Karena hanya berguna di tempat di alam yang terpaksa ini. Kalau sudah mati tidak ada gunanya. Tapi bagaimana itu membuat berguna? Jadikanlah wal baqiyatus shalihat, yaitu tidak punya batas kadaluarsa. Berguna juga di akhirat. Ya, manfaatkan jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memiliki sesuatu membuat kita tenang, unlimited kepemilikan kita, bahkan berkembang, disebut dengan amal jariah, ya ilahi ini tidak lagi banyak. Kita memiliki kekayaan, supaya kekayaan itu hanya tidak berlaku di dunia saja. Kita apa? Kita konversi kepada al-baqiyatus shalihat yang unlimited. Ya. Jadi itu tadi cara kebahagiaan itu adalah cara pandang kita. Kalau kita memakai kacamata hubud, kacamata rendah, kacamata orang terpaksa, maka nilainya tadi semua itu akan berubah. Tetapi kalau kita melihat dengan rasa syukur yang besar, ya, coba bandingkan pemanya. Ada orang yang tidak ada rasa syukurnya, dia haus, dikasih setengah gelas air. Aduh, gunanya ini tidak menyelesaikan apa, tidak memuaskan saya, tidak menyelesaikan haus saya. Itu tidak ada gunanya. Tapi orang yang punya qanaah yang tinggi, alhamdulillah, untung ada setengah gelas. Coba yang kalau tidak ada segini. Jadi karena mata hubud membuat sesuatu yang besar menjadi kecil. Ya. Sebaliknya, orang yang memakai kacamata ali, makhluk tinggi, kecil menjadi besar. Ya. Nah, jadi ini ayat ini dengan beberapa kalimat saja dia bisa meredam, mengerem nafsu ya dunia kita yang bergejolak begitu besar. Ya. Yang di mana kalau kita mengejarnya, maka yang kita dapatkan adalah apa? Kecemasan. Kenapa cemas? Coba bayangkan. Semakin banyak kita miliki, semakin banyak kita pikirkan, karena kita pikirkan dia tidak ada jaminannya. Banyak perampok, banyak pencuri, dan sebagainya. Mana lagi tidak stabil, mana lagi ada batasnya. Banyak kita pikirkan, kan? Banyak beban. Jadi kegelisahan. Tetapi ketika kita melihat kacamata akhirat, maka justru besar itu menjadi semakin menenangkan hati. Nah, kenapa al-mata di sini? Ya, itu ada dalam Al-Quran. Coba kita dalami sedikit tentang makna makna kalimat hin dalam Al-Quran. Saya apa namanya tampilkan yang lain.
Ah, kalimat tahin fil Qur'anil Karim, coba kalimat tahin, coba lihat. Al-waqtul mubham tidak jelas. Ya, wa mata ilahin tidak jelas. Kadang juga dipakai itu tirkulah kullahin biizni rabbiha. Sitatu ashhur. Tahin. Dipakai juga arba'u desana. Hal ata alal insani hinu minad dahri. Jadi sepanjang-panjang sebenarnya 40 tahun saja. Dan itu pun tidak pasti. Kenapa nggak pasti? Karena yang lain tidak ada kestabilan. Bisa saja harta kita bertahan 40 tahun. Tapi kitanya kena penyakit stroke. Punya Alphard. Tidak bisa naik Alphard. Punya banyak duit. Jadi itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena tidak ada istiqrar. Ya, tidak ada jaminan kualitas. Waktu muhaddad. Ini. Fatratun wajizat adalah semua ini itu adalah semua bermakna pendek. Semua bermakna pendek. Bahkan ada saat sekejap. Sekejap saja. Ya tahu? Jadi sakitnya itu baru beli HP baru. Pinjam lagi sebagian duitnya. Hilang. Sakit sekali kan? Sekejap. Nah, itulah membuat pemburu-pemburu dunia ini kecemasan karena tidak adanya 4 itu tadi. Ya, tidak adanya 4 itu. Makanya mereka ini berlomba-lomba untuk menutupi kekurangan 4 itu. Dan semakin dia memburunya, semakin dia haus, semakin tidak pernah akan didapatkannya. Waktunya habis 24 jam per hari. Memburu itu, kemudian malakul maut di belakangnya sedang memburunya. Itulah makna rahasia. Walaupun fil adi mustaqarrun. Dia rasa kepemilikannya sangat dominan. Tapi tidak pernah merasa tenang. Ya, makanya itu tidak dikatakan mustaqarru fil ardi lakum. Itu mencerminkan terhadap sifat kita yang lebih dominan, lebih berlebih-lebihan bersama memiliki, mencari untuk dimiliki, tapi tidak pernah ada waktunya untuk menikmati. Ya, 24 jam cari duit saja terus. Justru kewajiban-kewajibannya terabaikan, tidak ada lagi waktu untuk keluarganya, tidak ada waktu untuk anaknya, tidak ada waktu untuk Tuhannya, ya kan? Kemudian kualitasnya justru hanya apa? Yang dikumpulkannya itu justru bencana baginya. Itulah mata al-jifah yang sebenarnya hanya dipakai untuk sementara, tapi dia permanenkan, dia kumpulkan mau bawa jifa ini, padahal di alam sana tidak berlaku lagi bangkai di sana. Bangkai itu hanya berlaku karena tidak ada pilihan lain. Kita terpaksa karena hanya kita minggat al-mahbat, turun sementara di muka bumi ini. Itulah Tuhan. Oh, dalam Al-Quran, dalam siak ayat ini, fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Fa imma ya'tiyanni minni huda. Jadi ketika kau mau turun, kalau mau naik, jangan ragu, kau akan naik. Tuhan, aku bagaimana aku bisa naik? Aku turun. Ya, aku akan naik. Fa imma ya'tiyanni minni huda. Maka ketika jalanku saya sudah turunkan kepadamu, faman tabi'a hudaya wala fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau mau kau bahagia, ikuti hidayahku, petunjukku. Engkau hidup di alam yang gelap, ikuti saja petunjuk, berpegang saja. Saya jamin, kata Tuhan, engkau tidak akan cemas, engkau tidak akan bersedih, ya. Engkau tidak akan bersedih. Saya tampilkan ayatnya, ya, di dalam Al-Quran. Allah apa namanya? Kulnah bitu, ini kontesnya ayat ini, ya. Itulah makna hubud. Lihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia
kelihatan situ, ya toh. Kul nabi tu min hajamia, fa imma yatiyannakum minni huda. Coba. Masih belum tuh. Kelihatan? Masih belum. Belum. Saya dulu ya. Baru tampilkan lagi. Mana tadi? Oh, enggak tampak ya, mesti di copy dulu ya. Sebentar. Iya. Ah, sudah tampak? Ada. Fa imma yatiyannakum Masih minni. Tampak tapi ada yang halangin. Oh iya, sebentar. Saya nampak kan? Ini kontesnya yang pertama. Pula bitumi aja. Fa'imma ya'tiyannakum minni. Dan tidak usah kau takut, tidak usah kau ragu dalam kegelapan itu, dalam saya turunkan engkau di alam yang sebenarnya tidak engkau inginkan karena engkau terpaksa karena adanya tergelinciran. Fa'imma ya'tiyannakum minni. Udah, maka ketika engkau sudah didatangi dengan cahaya aku, ikutilah saja. Kau tidak akan tersesat. Karena paman tabah hudaya. Siapa yang kata Tuhan? Fala khaufun alaihim. Tidak ada kecemasan. Ya. Jadi pakailah kacamata itu. Ya. Pada ayat yang lain adalah dalam konteks yang sama. Wala yadillu wala yashqa. Ya kan? Ini. Qala bita. Wa man a'rada an dzikri. Saya tampilkan biar jelas. Sudah kelihatan belum? sudah, Bang. Ada kelihatan? Coba. Iya. Ayat ini. Sudah. Waman fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka ketika engkau sudah datang petunjukku, faman tabi'ah faman ittaba huda, siapa yang mengikuti hidayahku kata Allah, fala yadillu wala yashqa. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak akan gelisah, tenang saja. Tidak usah kepikirkan itu, tidak usah gelisahkan itu. Wah, aduh Tuhan, ini motorku ini tidak bisa nggak bertahan 100 tahun. Tidak perlu pikirkan itu. Ya? Itulah kemudian Tuhan mengatakan, waman a'rada an dzikri, tapi siapa yang berpaling dari cahayaku, hati-hati. Waman a'rada an dzikri, apa anunya? Fa innalahu ma'isyatan danka. Maka kehidupannya akan sempit terus. Sempit terus. Nggak pernah, itulah tadi kacamatanya. Kalau kacamata ini hidayah Tuhan dipakai, nggak pernah sempit luas terus, kecil apapun semua, nggak pernah kita ragu lagi. Ada yang memusuhi kita, nggak perlu takut dengan permusuhan. Orang mau bersatu di dunia memusuhi kita, kalau Tuhan tidak menghendaki apapun tidak akan pernah terjadi. Walaupun manusia makhluk bersatu untuk memperbaiki, memberikan kebaikan, tapi kalau Tuhan juga tidak akan terjadi. Ya tak? Jelas. Waman a'rada an dzikri, tapi hati-hati. Siapa yang berpaling dari cahayaku akan hidup dalam kegelapan, kegelapannya kegelapan. Kehidupannya akan sempit terus. Itulah pandangan kita itu. Artinya secara tersirat, di samping kita sudah menjadi turun, maka Tuhan lagi mengatakan turunkanlah secara paksa, ya, tanggalkanlah secara paksa semua balutan-balutan yang melilit dirimu, membuat kamu berat hingga susah engkau terbang menanjak naik ke saya untuk kembali ke pokokmu, kembali ke asalmu. Itu turunkanlah egomu
secara paksa. Turunkanlah rasa sombongmu. Turunkanlah itu rasa kepemilikan kamu yang lebay, gitu, dan sebagainya dan seterusnya. Saya kira demikian. Ayat yang singkat ini bisa menurunkan kolesterol kolesterol jiwa kita yang berlebihan memburuk ya, sehingga membuat kita tersesat nafas. Ketika kita kecewa, tapi ketika kita mendapatkannya, kita semua lupa orang, lupa kulit, merendahkan dan mengabaikan orang. Itu orang ini adalah orang yang hubur, orang yang habis. Ya, jadi di mana makna Al-Quran ini seperti kita kembali bahwa poinnya ketika Al-Quran kita melarang untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan menyimpan caranya. Ya, paksa. Makanya orang-orang sufi itu untuk memaksa dirinya yang punya terlalu ria atau terlalu angkuh, dia paksa dirinya bagaimana dia memakai baju compang-camping di tengah orang banyak. Gitu. Itu salah satu cara untuk menterapis jiwa kita yang sudah menebal rasa keegoan kita itu. Ya. Atau berusaha bagaimana dia dipermalukan di depan orang. Supaya rasa kepercayaan diri berlebihan lebihnya itu terkikis. Ya. Jadi kalau kita mau menghilangkan sesuatu, maka lakukan kebalikannya. Itulah agama. Coba kalau Rasulullah SAW banyak orang yang datang, pertanyaan yang sama, tapi Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Karena Rasulullah melihat konteksnya. Oh, yang bertanya ini orang pelit. Nah, maka didahulukanlah zakat. Zakat cocok. Kalau sholat kan orang pelit juga bisa sholat. Ya. Orang yang mengabaikan orang tuanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Berbakti kepada orang tuamu. Ya. Jadi, begitulah agama. Mengkanter sesuatu dengan kebalikannya. Jangan melakukan sesuatu, justru kita berniat baik, justru menyuburkan sifat negatif yang sebenarnya kita mau hindari. Ya. Kalau terlalu tinggi, ya, lakukan terapis. Buat kaget jiwamu, mempermalukan dirimu, mempermalukan diri depan orang. Bisa nggak kita berjalan depan orang pakai compang-camping? Kalau tidak bisa, bagaimana mau jadi? Itu kan, atau tidak usah lah, tidak usah. Pakai saja baju-baju yang murah, yang kusut saja. Nggak usah yang robek-robek itu. Nanti orang bilang lebih juga itu. Apalagi kalau zuhud itu, agama itu tidak perlu berlebih-lebihan. Atau baliklah masih ada berlebih-lebihan dalam arti yang banyak ibadah yang juga berlebih-lebihan mau dikatakan zuhud. Dia gunting itu baju. Justru itu berdosa, merusak barang. Dia sok-sokan berlebih-lebihan juga itu. Jadi lebih ke negatif dan juga lebih ke positif dilarang, mesti dalam setengah-setengah saja. Ya, jadi demikian. Oh, Tuhan menjadikan kita ini adalah habit. Makanya itu karena kita habit, kan Tuhan mengatakan itu karena kita habit ini, kita melihat dunia ini dengan kacamata hubut terus. Tidak pernah selesai. Kita selalu bermusuhan. Tidak pernah. Tapi karena Tuhan juga mengatakan ihbitu, yakni habitu, maka lerai juga secara paksa semua tali-tali yang mengikatmu sehingga kau tidak bisa ringan terbang menuju kepada aku, kata Tuhan. Karena engkau itu adalah berasal dari saya, dari atas. Jangan tinggal di bawah terus. Bukan asalmu di bawah, kau harus naik. Terus Tuhan bagaimana? Imma ya'tiyannakum minni huda, datang saya, ikuti saja. Kau nggak akan sedih. Saya kira demikian.
Jadi hanya berapa kalimat bisa meredakan demam dunia kita, membuat kita stabil dan normal. Demikian, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.